Semenjak dilantik sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia pada Oktober tahun lalu, Prabowo Subianto tidak mendapat respon yang positif dari pasar modal Indonesia. Dalam waktu 5 bulan, pasar memberikan reaksi negatif kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama dengan saya Amel di Jurnal KBA. Semenjak dilantik sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia pada Oktober tahun lalu, Prabowo Subianto tidak mendapat respon yang positif dari pasar modal Indonesia. Dalam waktu 5 bulan, pasar memberikan reaksi negatif kepadanya. Pengamat pasar modal senior Hendarto menyatakan hal itu kepada KBA News belum lama ini menyikapi anjloknya indeks harga saham gabungan atau IHSG pada Selasa lalu yang mencapai 6,3%. Sehari setelah itu, Prabowo menyatakan dia tidak peduli karena tidak memiliki perusahaan yang terdaftar di pasar modal dan rakyat pun tidak tahu tentang bursa efek. Sehari setelah Prabowo dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober 2024, keesokan harinya 21 Oktober 2024, IHSGE turun sebesar 0,86%. Demikian juga setelah diluncurkannya Danamtara pada 24 Februari 2025, maka IHSG langsung memberi reaksi negatif dengan turun sebesar 2,4% dalam sehari pada tanggal 25 Februari. IHSG juga turun terus hingga penutupan tanggal 18 Maret 2025 yang ditutup pada level 6.149. Demikian dikatakan alumni Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 11 Maret Solo itu. Dengan fakta tersebut, pasar juga melihat pengaruh berbagai kejadian luar biasa yang seharusnya segera direspon dengan cepat dan bijak oleh pemerintahan Prabowo. Faktanya, berbagai persoalan negatif yang menodai rasa keadilan berbangsa dan bernegara tidak dianggap secara baik oleh Presiden. Kasus pemagaran laut oleh kelompok usaha PT Agung Sedayu tidak ada kelanjutannya, sehingga rakyat Banten mulai mengkonsolidasi diri untuk melakukan perlawanan sepihak terhadap pemagaran laut tersebut. Mulai terungkapnya kasus-kasus korupsi bukan hanya triliunan rupiah, namun mencapai kuadriliun terus bermunculan yang kesemuanya itu sangat menurunkan kepercayaan masyarakat pada kinerja pemerintahan Prabowo. Faktor non-ekonomi dan keuangan yang ikut menarik indeks ke bawah adalah isu mundurnya Sri Mulyani dari posisinya sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Hal ini menjadi wajar karena Sri Mulyani dianggap oleh investor asing sebagai penjaga berjalannya sistem demokrasi kapitalisme di Indonesia, di mana Indonesia merupakan salah satu emerging market yang paling diperhitungkan, mengingat besarnya kekuatan ekonomi dan luasnya negara dengan jumlah penduduk yang terbanyak keempat di dunia. Bisa jadi, salah satu respon dari isu mundurnya Sri Mulyani adalah besarnya net selling investor asing saat IHSG terjerembab hari Selasa itu. Melemahnya kepercayaan dari investor, terutama investor asing di bursa kita. Jadi karena tadi mereka kurang begitu yakin akan semakin membaiknya perekonomian kita, terutama kalau mereka dasarkan pada fiskal kita ya, APBN. Di luar semua faktor di atas, perlu juga kita simak peristiwa non-ekonomi yang sangat menarik perhatian. Di antaranya adalah digelarnya rapat tertutup pembahasan RUU TNI oleh Komisi 1 DPR RI di Hotel Fairmont yang berbintang 5 pada tanggal 14 hingga 15 Maret 2025. Di tengah kebijakan efisiensi pengeluaran APBN, di mana tersiar isu akan kembali diperlakukannya dui fungsi TNI seperti pada masa Orde Baru. Bahkan tambahnya, Prabowo jelas-jelas menentang arus besar demo masyarakat luas, seperti demo minta diadilinya Jokowi oleh masyarakat yang justru dibalas oleh Prabowo bahwa Jokowi adalah gurunya dan malah dianggap sebagai orang paling berjasa dalam menjadikannya presiden.
Semua partai politik mau dijadikan satu dalam barisannya agar tidak ada lagi partai yang punya pemikiran berbeda yang dianggap menghambat pemerintahannya. Prabowo juga mulai mengumpulkan para rektor se-Indonesia untuk menjaga para mahasiswa tidak melakukan demo-demo menentang kebijakan pemerintah secara berkelanjutan. Pemirsa, demikian Jurnal KBA pada kesempatan ini. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Amel Sani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today it is President Sukarno who addresses you. But more than that, though it is a man, Sukarno.